Perkembangan dari penangkapan dari tersangka LE kami sampaikan perkembangannya, jadi memang benar saat ini masih dalam perjalanan ya dari transit Manado dan kemudian menuju Jakarta. Diperkirakan nanti pesawat sekitar 245 mendarat di Soekarno-Hatta, dan berikutnya informasi yang kami terima dari teman-teman yang ikut mengawal. Jadi untuk memastikan kondisi kesehatannya ya, sekali lagi karena kami tetap ingin menjunjung hak asasi manusia, hak kesehatan dari tersangka, dan prosedur hukum juga harus kami lakukan. Maka dari bandara dibicarakan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu gitu ya, di rumah sakit RSPAD gitu. Sehingga kami agendakan besok gitu ya, besok siang gitu ya. Mudah-mudahan, karena ini kan penangkapan itu memang sesuai dengan hukum acara pidana kan 1 kali 24 jam. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap gitu ya, dalam 1 kali 24 jam. Baru kemudian besok siang kami akan sampaikan perkembangannya pada teman-teman semuanya. Besok pimpinan hadir, termasuk di penindakan tentunya, untuk menjelaskan pada masyarakat terkait dengan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud gitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, perkembangan yang terbaru. Tapi yang pasti bahwa tentu terkait dengan kesehatan dari tersangka ini, ketika terbang dari Manado ke Jakarta, KPK juga sudah berkoordinasi dengan dokter di Manado untuk mengawal, ikut juga di dalam penerbangan menuju Jakarta gitu ya, dokter dan perawat. Sekali lagi ini untuk memastikan hak-hak dari tersangka terkait dengan kesehatannya tidak ada terkait dengan perbedaan misalnya, tetapi karena memang alasan kesehatan tentu juga harus kita perhatikan. Begitu ya teman-teman. Ya tentu ada pertimbangan tertentu karena kan memang dari riwayat pemeriksaan sebelumnya di RSPAD. Tentu kan ada dokter ya yang memeriksanya, yang biasa untuk mengetahui riwayat penyakit dari tersangka LE. Soal kronologi sekitaran KPK kapan ya Mas Andi? Ya rencananya nanti, yang jelas bukan malam ini ya teman-teman. Jadi ya diagendakan untuk besok gitu ya. Mas, Ya. intinya bahwa Nanti besok. penangkap habis ditangkap langsung dalam proses pengobatan, tidak langsung pemeriksaan, intinya seperti Bukan itu. pengobatan, ini kan pemeriksaan kesehatan. Beda dengan pengobatan, karena tentu nanti masalah pengobatan kan setelah dilakukan penahanan baru dibantarkan namanya. Kalau ini kan dilakukan pemeriksaan kesehatannya tentu kan butuh waktu, karena ada dokter-dokter yang memeriksa riwayat penyakit sebelumnya di RSPAD. Bocoran kronologi sedikit dong Pak. Dokter KPK kan KPK punya dokter, punya tim, Iya, betul. dan ini kan dikawal juga sama tim dokter. Kemarin aja jalan-jalan bisa, makan siang bisa, ngapain perlu? Ya terlalu khawatir? tentu kan sudah dipertimbangkan Mas Mario ya, segala sesuatunya. Ada kondisi-kondisi yang kemudian kan dokternya juga kan dokter yang biasa melakukan pemeriksaan, dokter spesialisnya, dokter jantung dan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir Di lah ya? KPK kan ada dokter, memang dokter kesehatan di KPK ada, tetapi tentu sekali lagi untuk memastikan kondisinya kan perlu kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan. Soal Artinya bocoran malam ini kronologi nggak sedikit ada dong Mas apa-apa Ali. ya, malam ini. Ya, Besok ya? Ya besok saya kira besok. Tiba di Ya. KPK kira-kira kapan lagi? Nanti kami informasikan ya, tapi mudah-mudahan siang bisa kami lakukan konversinya ya. Kronologi penangkapan sedikit dong Mas besok, Ali. besok juga. Ada pengembangan besok sekitaran Ya. KPK. Soalnya Ya. kan ini kayak Pojok Papua ada sempat itu sama Ya tentu sudah kami koordinasikan dan komunikasikan terkait dengan keamanan ya. Sudah kami. Ini benar pas mau ditangkap mau ke Tolikara Mas Ali? Konfirmasi aja. Ya. Pas mau di ini pas mau ke Tolikara gitu. Ya, tentu kan begini ya. Kan saya tadi sudah sampaikan sebelumnya kami sudah melakukan analisis ya. Kami sudah melakukan pemantauan tidak hanya 1-2 hari, kami juga tim sudah di sana ya, beberapa tugas KPK. Ya tentu kemudian analis kami harus melakukan penangkapan pada hari ini. Karena ada Gitu. upaya yang Ya tentu kan banyak hal ya. Kemudian kenapa harus ditangkap, begitu kan? Orang ditangkap itu ya tahu teman-teman pasti kemudian kan untuk mengurangi bagaimana kemudian kebebasan yang bersangkutan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi kelancaran proses
penyelesaian perkara. Mas Ali, penegasan berarti malam ini lukas NMB menginap di RSPAD ya? Ya, pemeriksaan kesehatan di SPAD. Bermalam di RSPAD? Ya nanti kondisi lihat di sana kan, seperti apa dokter yang lakukan pemeriksaan. Apakah misalnya kalau memang cukup sebentar ataupun kemudian lamanya kan tergantung dokter yang melakukan pemeriksaan. Kami tidak bisa menilai kesehatan seorang secara fisik karena kami tentu bukan ahlinya kan. Nah ahlinya nanti yang akan mengatakan apakah memang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang sebentar saja atau lama. Begitu. Berarti malam ini nggak dibawa ke sini ya Mas? Belum. Belum. Dan besok ada fix ditahan, Mas? Atau Ya nanti, tergantung penyidik? ya lihat nanti ini kondisinya seperti apa. Ya, oke ya. Ketika dia periksa kesehatan selama ini, kalau Ya. untuk tersangka di KPK, itu seperti apa detailnya? Meliputi apa saja? Ya kondisi kesehatan ya yang umum ya kondisi umum pasti kan tensi dan lain-lain kan. Tetapi ini kan memang ada beberapa riwayat penyakit yang dokumentasi juga kami dapatkan. Tetapi kan sakit yang apakah bisa menghadapi proses hukum itu kan berbeda. Sakit yang kemudian secara fisik, secara orang biasa melihatnya sehat-sehat saja, tetapi kalau ahlinya yang menilai bahwa itu sakit dan belum siap untuk bisa dilakukan pemeriksaan, misalnya seperti itu, ya tentu kita gunakan keterangan ahlinya, Mas, bukan kalau, fisik kita. tapi mempertegas benar nggak sih ada upaya mau lari pertama? Kalau memang mau dia mau kabur, kan dia sakit. Ngapain khawatir gitu? Ngapain khawatir kalau Yang mengatakan sakit siapa Mas Mario? Ya kan saya mana pertanyaan saya tadi benar sakit nggak atau benar kedua memang mau kabur kan? Yang betul. mengatakan sakit tentu ahlinya ya. Ya kalau secara fisik kan udah tahu teman-teman untuk bisa menilainya bagaimana kondisi dari tersangka ketika kemudian muncul di publik untuk menyelesaikan tugas-tugas dia sebagai kepala daerah kan begitu. Ya oke ya, saya kira cukup ya teman-teman ya. RSPAD